Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di video pembelajaran baru SD Hadijah Wonorejo. Nah, kali ini kita akan belajar di tema yang baru, yaitu tema 2, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga, mata pelajaran PPKN tentang aturan yang ada di rumah ketika bermain dan berolahraga. Kira-kira di sini siapa yang suka bermain bersama dengan teman-teman? Atau mungkin berolahraga bersama dengan teman-teman? Nah, ketika kalian suka bermain dan berolahraga bersama dengan teman-teman, tentunya ada aturan yang harus kita lakukan agar ketika kita berolahraga dan bermain bersama teman-teman tidak akan berkelahi. Siapa yang ingin tahu aturan apa saja yang ada ketika kita bermain dan berolahraga bersama? Yuk disimak bersama-sama ya. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa aturan yang pertama adalah mereka sedang berbaris dengan rapi. Lalu kita lihat bersama-sama gambar yang kedua. Gambar yang kedua terlihat bahwa mereka sedang memakai pengamanan tubuh agar menjaga keselamatan tubuh ketika bermain dan berolahraga. Kira-kira pengamanan apa Bu Ima yang bisa kita gunakan ketika bermain dan berolahraga? Ada yang tahu teman-teman? Nah, betul sekali, ketika kalian bersepeda, biasanya kalian menggunakan pengaman kepala seperti contoh helm ketika bersepeda, lalu pengamanan siku ketika kita akan bermain sepak bola, dan pengaman lutut ketika kita juga akan bermain sepak bola. Nah, pengamanan itu bisa kita gunakan ketika kita bermain dan berolahraga bersama. Lalu kita perhatikan bersama-sama gambar yang ketiga. Kira-kira gambar yang ketiga terlihat apa ya teman-teman aturannya? Betul sekali, kita harus mematuhi aturan ketika kita bermain bersama maupun berolahraga bersama. Lalu kita lihat bersama-sama aturan yang keempat pada gambar tersebut. Kira-kira aturan yang keempat pada gambar tersebut terlihat sedang ngapain ya? Betul sekali, mereka sedang menunggu gilirannya untuk bermain. Sehingga ketika kita bermain, kita harus bergantian. Nah, kira-kira aturan yang kelima apa ya? Coba perhatikan gambar berikut. Tentunya aturan yang kelima dari gambar berikut adalah kita harus bermain dengan jujur. Mereka terlihat pada posisi garis start. Tidak ada yang melebihi posisi garis start atau garis start. Lalu aturan yang keenam kira-kira apa ya? Coba perhatikan gambar berikut.
Coba kita tebak aturan yang keenam kira-kira apa ya teman-teman? Betul sekali. Tentunya ketika kita bermain bersama, berolahraga bersama, kita harus butuh kerjasama. Dan yang terakhir, aturan yang ketujuh yang harus kita lakukan ketika kita bermain dan berolahraga bersama apa ya? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang ketujuh merupakan aturan ketika kita bermain, kita harus sportif dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Dari ketujuh aturan ketika kita bermain dan berolahraga bersama, tentunya kalau kita laksanakan, kita lakukan bersama-sama, kita akan bermain dan berolahraga dengan asyik. Betul tidak? Nah, kita sudah tahu aturan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bermain dan berolahraga bersama. Tentunya kita harus tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika bermain dan berolahraga bersama. Coba apakah ada yang tahu sebelum Bu Ima sebutkan hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika kita bermain dan berolahraga bersama? Nah, tentunya yang pertama, kita tidak boleh berlaku kasar kepada teman kita. Mungkin ketika kita bermain bersama, tiba-tiba kita mendorong teman kita dari belakang. Akhirnya teman kita terjatuh. Nah, itu tidak boleh dilakukan ketika kita bermain dan berolahraga bersama. Lalu yang kedua, apa teman-teman yang tidak boleh kita lakukan ketika kita bermain atau berolahraga bersama? Betul sekali, kita tidak boleh mudah untuk marah. Nah, kalau kita mudah marah ketika kita bermain dan berolahraga bersama, tentunya tidak akan ada yang mau untuk kita ajak bermain ataupun berolahraga. Lalu hal apa lagi yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan ketika kita bermain dan berolahraga? Apakah ada yang tahu? Nah, tentunya di setiap permainan ataupun olahraga yang kita lakukan bersama-sama dengan kelompok, pastinya ada pemenang dan yang kalah. Nah, kalau kita menjadi pemenang, tentunya kita tidak boleh sombong. Dan yang keempat, ketika kita kalah, kita tidak boleh bersedih dengan kekalahan itu. Bagaimana teman-teman? Coba ya kita ulangi bersama-sama 4 hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita bermain dan berolahraga bersama. Yang pertama apa tadi teman-teman? Betul sekali, kita harus berlaku lembut dan tidak boleh berlaku kasar dengan teman kita. Lalu yang kedua apa teman-teman? Betul sekali, kita tidak boleh untuk mudah marah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh sombong dengan kemenangan yang kita dapatkan ketika kita bermain dan berolahraga bersama. Dan tentunya yang keempat, ketika kita kalah dalam sebuah permainan, kita tidak boleh bersedih. Bagaimana teman-teman? Kita sudah tahu aturan ketika bermain dan berolahraga, lalu kita juga tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh untuk kita lakukan ketika kita bermain.
Nah, selanjutnya kita harus tahu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan atau mungkin boleh dilakukan ketika kita setelah bermain. Kira-kira kalau kita setelah bermain, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Coba kita sebutkan bersama-sama, disimak bersama-sama. Yang pertama, tentunya ketika kita setelah bermain, sebelum masuk rumah kita harus melepas sepatu atau sandal yang kita gunakan untuk bermain atau berolahraga. Dan yang kedua, kalau kita sudah melepas sandal ataupun sepatu, kita juga harus meletakkan sandal atau sepatu tersebut di rak sepatu. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita setelah bermain, kira-kira apa teman-teman? Betul sekali, jangan lupa kita harus rajin untuk cuci tangan, cuci kaki, dan membersihkan badan agar tubuh kita terhindar dari kuman. Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan ketika kita setelah bermain? Nah, kita boleh menceritakan sesuatu yang terjadi ketika kita bermain bersama teman-teman. Tentunya ketika kita cerita, kita harus bercerita dengan kata-kata yang sopan. Dan pastinya kita harus berkata dengan jujur. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima yang harus kita lakukan setelah kita bermain ataupun berolahraga bersama. Tentunya kalau kita tadi ketika melakukan permainan atau berolahraga kita kalah, kita harus berusaha untuk semangat agar nantinya kita bisa menjadi pemenang. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Nah, selain ada hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan ketika kita setelah bermain ataupun berolahraga bersama, tentunya ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan setelah bermain. Kira-kira hal apakah itu yang tidak boleh kita lakukan setelah bermain? Betul sekali, kita tidak boleh menangis merengek-rengek ketika kita kalah dalam sebuah permainan atau ketika kita berolahraga bersama tiba-tiba nangis. Lalu hal yang tidak boleh kita lakukan yang kedua ketika kita setelah bermain, tentunya kita tidak boleh menyampaikan sesuatu atau mungkin ketika tadi ada kelompok bermain kita yang menang, lalu kita mengejek mereka, curang itu permainannya. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Lalu yang ketiga, hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita setelah bermain adalah sepatu, sandal, tas, ataupun pakaian yang kita gunakan ketika bermain dan berolahraga tidak boleh dilempar seenaknya sendiri. Nah, ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan setelah bermain. Yang pertama, tidak boleh menangis merengek-rengek. Yang kedua, kita tidak boleh menuduh bahwa yang menjadi pemenang itu adalah mainnya curang. Dan yang ketiga, kita tidak boleh melempar sepatu, melempar sandal, melempar baju ataupun tas yang kita gunakan ketika kita setelah bermain dan berolahraga. Nah, informasi itu semuanya
bisa kalian lakukan yang menurut kalian itu baik. Dan tidak perlu dilakukan yang tentunya itu tidak boleh untuk dilakukan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.